di mana pelemahan rupiah terbatas di tengah indeks dolar Amerika terpantau melemah di 0,09% di level 98,252 di Jumat pagi tadi. Dengan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah jelang libur akhir pekan namun masih bertahan di level 16.500-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.575 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.584 per dolar Amerika. Sebelumnya di Jumat pagi tadi rupiah dibuka melemah tipis di 0,03% di level 16.570 per dolar Amerika. Di mana pelemahan rupiah terbatas di tengah indeks dolar Amerika terpantau melemah di 0,09% di level 98,252 di Jumat pagi tadi. Sementara di perdagangan Kamis, indeks dolar Amerika juga ditutup melemah di 0,46% di level 98,336. Pelemahan indeks dolar Amerika terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain faktor geopolitik, dolar Amerika juga tertekan oleh pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang mendukung pelonggaran suku bunga lebih lanjut. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya melanjutkan pelemahan secara intraday di 16.602 rupiah, tapi di pasca penutupan melemah tipis di 0,07% di 16.576. Kemudian terhadap euro di 19.316 rupiah, pound sterling di level 22.315 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang bergerak di level 110,94 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas mencapai rekor tertinggi dan resmi bergerak di level 4.300-an dolar Amerika per troy ounce. Sementara harga minyak mentah menjelang akhir pekan menandai potensi kerugian secara mingguan. Sementara harga batubara makin membara dengan menyentuh level tertinggi dalam sebulan terakhir. Harga emas mencapai rekor tertinggi untuk sesi keempat beruntun di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan Amerika dan China, penutupan pemerintah Amerika, dan spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed. Di Kamis, harga emas dunia melonjak 2,80% di level 4.325,35 dolar Amerika per troy ounce. Penutupan ini menjadikan harga emas di level tertinggi sepanjang masa dan untuk pertama kalinya mendarat di level psikologis baru di 4.300 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Jumat pagi, harga emas di pasar spot menguat 0,78% di 4.358,99 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak lebih rendah di Jumat pagi waktu Asia, menandai potensi kerugian mingguan di tengah ketidakpastian pasokan energi global. Hal ini menyusul kesepakatan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertemu membahas penyelesaian perang di Ukraina. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 0,13% di 60,98 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat turun 0,16% di 57,37 dolar Amerika per barel. Secara mingguan, Brent dan WTI turun hampir 3%, dipengaruhi sentimen surplus pasokan meningkat di 2026. Harga batu bara kembali melemah di tengah kenaikan harga masih berlanjut. Dikutip dari Refinitiv, harga batu bara di Kamis tercatat di 108,4 dolar Amerika per ton, menguat 0,37% dan menjadi penutupan tertinggi di Oktober. Penguatan ini memperpanjang tren positif batu bara yang menguat 2,35% dalam 2 hari beruntun. Penguatan ditopang kabar baik dari harga spot batu bara thermal impor di China terus naik, ditopang ekspektasi permintaan kuat di kuartal keempat. Selain itu, harga batu bara di China terus meningkat seiring pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI melemah di 0,75% di 57,02 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,75% di level 15.154 dolar Amerika per metrik ton, sementara emas menguat masih melaju kencang di 1,45% di level 4.366 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,48% di level 4.499 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Defisit anggaran Amerika Serikat turun di tahun fiskal 2025 per 30 September seiring dengan melonjaknya pendapatan dari tarif impor ke rekor tertinggi. Namun laju utang pemerintah tetap berada pada level tinggi secara historis di tengah periode ekspansi ekonomi dan stabilitas keuangan. Data Departemen Keuangan Amerika yang dikutip dari Bloomberg, defisit anggaran tahun fiskal 2025 mencapai 1,78 triliun dolar Amerika, turun dari 1,82 triliun dolar Amerika di 2024 atau menyusut 2%. Kenaikan tarif impor Presiden Donald Trump secara signifikan mendorong pendapatan tarif mencapai 195 miliar dolar sepanjang tahun fiskal yang berakhir di 30 September 2025. Dikutip dari Reuters, Gubernur The Fed Christopher Waller menyatakan dukungan terhadap langkah pemangkasan suku bunga acuan 25 basis poin di pertemuan akhir Oktober di tengah tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja Amerika yang semakin terlihat. Waller menegaskan langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada data ekonomi ke depan. Waller akan mencermati bagaimana data pertumbuhan ekonomi yang solid dapat selaras dengan pelemahan pasar tenaga kerja yang mulai tampak. Sementara tekanan inflasi saat ini masih berada dalam jalur menuju target 2%, sehingga kebijakan moneter dapat lebih difokuskan ke stabilitas lapangan kerja. Data Moneter Internasional atau IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia sambil memperingatkan adanya risiko akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik global. IMF kini memperkirakan ekonomi Asia akan tumbuh 4,5% di 2025, sedikit melambat dari 4,6% di tahun lalu, namun naik 0,6 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya di April. Di 2026, pertumbuhan diproyeksikan melambat lebih lanjut jadi 4,1%. IMF menilai aktivitas ekonomi di Asia Pasifik masih bertahan lebih kuat dari yang diperkirakan, meskipun terkena dampak langsung dari tarif impor Amerika Serikat. Dari dalam negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi di kuartal 3 2025 mencapai 491,4 triliun rupiah atau naik 13,9% secara tahunan. Pencapaian ini 25,8% dari target investasi di 1.905,6 triliun. Dari total tersebut, penanaman modal asing atau PMA mencapai 212 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN di 279,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total investasi dari Januari hingga September di 1.434,3 triliun rupiah. Realisasi ini mencapai 75,3% dari target di 2025. Berbagai sumber IDX Channel.